selamat dengan barokah dan kita bersama-sama mendapatkan petunjuk darinya. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin kita mendengarkan sambutan dari bisa silaturahim berkumpul di rumah saya. Inilah gubuk yang selama ini Mbak Roroh bayangkan rumahnya Mbak Soleh kayak apa. Ternyata mojok. Emang di pojok ya? Mojok kan Roh? Nanti lah ada pilar samping itu. Ada opor, ada lontong. Itu samping nanti. Acara dulu, ada acara ntar dibawa ke sana ke samping. Nanti di samping kok nanya. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan kasiran Pak Haji Amir mau datang ke sini. Pak Haji Kiai Mahmudin ini beliau lagi bikin pesantren di Bojonggede, tapi suruh main ke sini kalau nggak paksa nggak main, ini main. Ini Kiai juga lagi sedang bikin pesantren di Pondok Gede. Bojonggede ya? Nah, Bojonggede. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terima kasih jazakallahu khairan katsiran, mohon maaf barangkali terima kasih yang kedua kepada istriku tercinta Sukriyati yang telah susah payah jungkir balik dibantu Bu Ais, Bu Cu, Bu Ita sehingga mempersiapkannya ini kayak mana istrinya? Nggak ada ya? Mami, panggil nggak boleh. Ya kamu ngiri ya. Bang ngiri aja. Mak, mana itu? Ini katanya udah tahu nih Mbak Roroh ini penasaran. Mana? Suruh kesini gitu. Ya. Terima kasih istri saya dan 10. Didin mana Didin? Nah ini dia ya, beliau terus bantu saya. Ternyata ya ini yang tercantik saya MBI. Nah, karena yang saya pilih cuma satu. Kalah semua lah. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan katsir ya. Mohon maaf sambutannya, tapi insya Allah nanti setelah acara ini kita ke samping. Itu kalau nanti makanannya misalkan opor ayamnya terlalu matang, jangan dibilang hancur begini sih bang opornya, jangan, enak aja ngomongnya, ntar bilang ngomong nggak karu-karuan ya. Jadi kadang-kadang begini, kita itu sesuatu yang tidak menyenangkan itu baik bagi kita, dan sesuatu yang kita senang atau kita cintai belum tentu baik bagi kita. Tetangga saya jadi raja itu suka berburu, tangga sana. Nah, suatu ketika ditemani pembantunya dia berburu rusa. Pada saat sedang berburu, ada macan harimau yang galak nerkam. Ditangkis sama pembantunya, tapi si raja tetap tergigit tangannya, putus satu jarinya. Kata si raja, kamu kurang ajar, kenapa? Ini saya gigi jarinya hilang satu, tergigit harimau. Pulang, raja dan pembantunya pulang ke rumah. Sampai di rumah, ini pembantu harus dihukum. Kenapa? Saya diterkam harimau ketika berburu, ini sampai tangan saya putus satu, harus dihukum. Ini pembantu sudah membelain, taruh nyawa, tetap dihukum. Suatu ketika si raja berburu sendiri, tidak ditemani pembantunya. Kenapa? Pembantunya di penjara. Di saat dia berburu sendiri, ketangkap sama orang hutan. Bukan orang hutan monyet, orang-orang yang hidup di dalam hutan. Ini raja harus ditumbalkan pada saat bulan purnama, kebiasaan orang itu. Nah, tangkap ini raja. Kata raja, riwayatnya saya jadi raja, habis hidup saya. Kenapa? Ditangkap orang-orang mau ditumbalkan sama dewa yang dia sembah ketika bulan purnama. Di saat acara sudah ditentukan, dan dia akan dibunuh, dilihat tangannya ada yang putus satu, jari-jarinya ada yang kurang. Kata kepala suku,
ini nggak sempurna. Untuk ditinggalkan itu harus sempurna. Kenapa? Oh, lupa ini pembantunya ini. Ini dari dulu bantuin saya ini. Kalau bahasa lagi terima dulu gimana nih praktekin dong. Dari kecil. Apa namanya? Nanti di mana tadi aku? Perhatiin dengerin. Bener nggak? Jangan satu ya. Akhirnya dibatalin. Pelaksanaan ini apa namanya, pelaksanaan persembahan sesaji dibatalkan, harus disuruh duduk dan suruh minum dulu. Rajanya duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Batalin dulu, Pak Ci. Memang harus duduk. Kursinya dudukin Kiai Agus. Yang di mana, Bang? Duduk. Adanya suruh pulang, nggak jadi dipersembahkan, nggak jadi dibunuh. Akhirnya apa? Begitu pulang, alhamdulillah saya nggak jadi dibunuh. Kenapa? Dia kurang satu lah, kurang siji tadi itu. Nah, itu apa namanya? Berterima kasih kepada pembantu. Kalau tadi jarinya tidak kurang satu, jarinya utuh, pasti raja udah dipakai persembahan, dibunuh. Gara-gara jarinya kurang satu, nggak jadi dibunuh, nggak jadi dibuat persembahan, ada yang ditahan tadi, pembantunya dikeluarkan. Dikeluarkan gimana? Ya karena gara-gara jarinya kurang, dia nggak jadi dibunuh. Ada terima kasih kepada pembantu yang di penjara. Terus kata raja gini, seandainya kamu tadi ngikut, apa namanya, kamu pasti yang akan menjadi persembahan. Itulah Tuhan, kenapa saya di penjara? Penjara memang tidak enak. Seandainya saya ngikut, saya akan ditangkap dan dipersembahkan karena jari-jarinya utuh. Maksudnya apa? Sesuatu yang pahit untuk kita belum tentu pahit hasilnya. Sesuatu yang manis untuk kita belum tentu manis untuk kita. Termasuk siang ini ke rumah saya, meluangkan waktu, meluangkan biaya, pikiran. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, yang kedua disehatkan badannya, yang ketiga kuat iman Islamnya, dan yang keempat semoga dimudahkan rezekinya dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih jazakallahu khairan kasiran sambutan dan rumahnya. Semoga tidak ada yang menyesal. Kalau ada makanan yang manis jangan asin, jangan dibilang asin, pedas kan enak gitu aja, Nom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Soleh atas sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa mengingatkan kepada diri kita bahwa ternyata yang namanya silaturahmi adalah hal yang mulia dan kita membutuhkan sarana tersebut bersama-sama. Agama mengajarkan kita adalah untuk kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan teman-teman semuanya, tak lupa kami dari membawa acara juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, juga partisipasi iuran kasnya untuk kegiatan silaturahmi kita. Silahkan dilanjutkan kembali, yang belum mengisi kasnya dilanjutkan untuk bisa lancarnya acara kita bersama-sama. Dan juga terima kasih pada hari ini banyak sekali hidangan yang telah disiapkan, yang telah ada di depan kita bersama-sama. Acara kita sangat santai. Nanti setelah tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Bapak Agus Saiful Mujab SE, beliau alumni tahun 92. Beliau sekarang banyak berkarir di Universitas Terbuka. Ternyata setelah kemarin saya browsing, Pak Agus Saiful Mujab itu adalah sudah menjadi punggawanya di Universitas Terbuka gitu. Kalau nggak salah, kepala apa ya, Mas ya? Bagian administrasi apa ya? Bagian apa? Pokoknya kepala beliau. Jadi kalau ada nanya tentang Universitas Terbuka, beliau ahlinya. Oke, jadi beliau aslinya dari Pekuncen ya?
Pekuncen kroyang ngulon sidik gon sate. Sate, banyak sate di situ. Mbak Saleh mah nggak ngerti Mbak sate. Ya, oke. Kita menghemat waktu. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Ustadz Agus. Semuanya di sini mohon maaf Ustadz semuanya karena satu guru satu ilmu. Jadi hari ini saya meminta bantuannya kepada Pak Agus untuk menyampaikan tausiahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbah Soleh, yang terhormat, yang saya hormati para senior kami di Madrasah Watoniyah Islamiyah. Di sini juga ada teman seangkatan saya, ada Mbak Ita, Mbak Hindun. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di rumah Mbah Soleh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita manusia di bumi ini diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada yang di Mucur, ada yang di Puncen, ada yang di Kebarongan untuk saling mengenal ya. Maka alhamdulillah kita hari ini bersilaturahmi dan banyak yang mengatakan bahwa kalau silaturahmi itu akan panjang umurnya katanya, akan mudah rezekinya gitu. Ya contohnya misalnya silaturahmi pertama minimal kita saling ngobrol, saling diskusi. Selain menyambung silaturahmi, mungkin nanti di sini hadir yang punya pengalaman ini, pengalaman itu, kita akan nambah ilmu. Jadi efek dari silaturahmi bisa jadi nambah ilmu. Efek yang kedua adalah bisa jadi nambah rezeki. Siapa tahu di sini ada bisnismen, siapa tahu di sini ada informasi apa yang perlu dijual belikan dan seterusnya. Karena sekali lagi rezeki itu 60-70% di perdagangan. Walaupun saya bukan pedagang, cita saya pedagang, tapi nggak tahu jadi pedagang. Nah di Arab ada istilah yang sangat populer. Saya bukan ngajarnya, al-harokah barokah. Ini populer sekali. Bergerak itu berkah. Apa yang disebut berkah adalah ziyadatul khair, pertambahnya nilai kebaikan dari setiap pergerakan. Nah, pergerakan itu adalah suatu yang memang harus kita lalui. Karena sifatnya yang tetap itu hanya milik Tuhan. Makhluk pasti dinamis, saya pastikan pasti dinamis. Kalau ada makhluk yang tetap, namanya bukan makhluk sebenarnya. Ya. Karena sekali lagi makhluk itu sifatnya dinamis, baik pola pikir, cara, metode dan seterusnya. Ya. Kenapa kita harus bergerak? Bergerak bisa diartikan pergerakan fisik, kita bergerak, kita lari, kita olahraga yang bisa menimbulkan kebermanfaatan baik secara fisik jadi sehat maupun bergerak dalam arti silaturahmi. Kalau di Jepang ini saya berguru sama Pak Ustadz Nur Yasin, itu ada istilahnya kaizen. Kaizen itu sebenarnya sebuah filosofi Jepang bahwa kita ini bergerak walaupun sedikit-sedikit tapi terus menerus. Nah, kalau di dalam bahasa Jepang prinsip yang sederhana bergerak itu adalah seperti pergerakan yang tidak menimbulkan efek, itu dianggapnya pergerakan yang mudah. Sebagai contoh ya, dulu ini ilmu kaizen, kita beli tiket kereta api. Ini kaitannya al-harokah barokah itu sangat terkait. Kita dulu kalau beli tiket kereta api itu ribet banget tuh, harus datang, ngantri, ngisi formulir, ngasih sandal untuk antrian. Nah sekarang tinggal pakai handphone, tinggal pakai handphone, terus bisa online. Nah ketika masuk
Sekarang kalau di Gambir itu hanya pakai face recognition. Nah, itu rumus Kaizen yang pertama itu ringkas. Jadi hidup ini di dalam hal layanan kita terhadap orang lain sebisa mungkin, seringkas mungkin. Tadi saya dengar cerita Pak Nur Yasin cerita MBG. Itu karena memang modelnya belum ketemu, jadi nggak ringkas, ribet. Jadi teknologi Jepang sama Jerman bedanya misal suspensi, itu suspensinya Jerman itu ribet banget. Begitu diambil alih oleh Jepang, itu menjadi sederhana dan simpel. Ini Pak Nur Yasin di Astra pasti tahu lah. Nah, itu rumus pertama adalah ringkas ya. Rumus yang kedua adalah rapi. Nah, untuk ringkas itu masih mudah dilaksanakan. Yang kedua adalah rapi. Rapi itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh tadi cerita kereta api, datanya pasti rapi. Saya ingat Mbak Opa itu pernah ketinggalan kacamata di kereta api. Itu 2 hari kemudian pihak kereta api mengembalikan ke rumahnya. Karena apa? Dari proses yang ringkas, semua datanya terdata penumpang kereta api dengan baik, sehingga yang duduk di sini siapa, jam berapa, semua ada datanya. Artinya kalau rapi, kalau bahasa kita yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu masih mudah sebenarnya di tingkat ringkas rapi, karena itu kegiatan yang sifatnya insidental, bisa dikejar. Tapi kita pun kayaknya belum ke situ kayaknya. Misalnya kalau kita mau bayar pajak itu masih ngisi formulir, itu ya belum ringkas itu sebenarnya. Ya yang online udah bagus, tapi ada beberapa kalau bayar STNK kan masih harus datang gitu. Datang maksudnya ngurusnya ya. Harusnya kan bayar online dan antar ke rumah, itu bagus. Jadi langkahnya nggak panjang. Karena sekarang itu memang tujuannya itu dalam hal sebuah layanan kehidupan bermuamalah itu bagusnya yang ringkas, tapi valid, tapi praktis gitu. Jadi contohnya ya bayar-bayar tadi. Makanya dulu kasir, zaman manajemen dulu kasir. Kasir ada bagusnya kita silaturahmi. Setelah itu e-commerce, artinya pembelian melalui online. Tapi online masih ribet, masih langkahnya banyak. Karena di situ harus transfer, harus masukin duit, masukin nomor rekening. Sekarang e-money tinggal tap, kris tinggal tap. Jadi ringkas tapi praktis itu. Nah, hidup ini yang dimaksud al-harokah barokah ya tadi bergerak dalam suatu yang dinamis sekali menuju sebuah kepraktisan di pola hidup, baik pola hidup dalam arti kehidupan sosial maupun sistem tata kelola maupun sistem mekanik permesinan. Karena awal mula komputer ditemukan itu besar sekali, mungkin satu rumah ini. Ya lama-lama menjadi ringkas. Itu sebuah proses yang al-harokah barokah. Tapi kalau bergerak yang tidak menimbulkan nilai lebih, itu kalau bahasa Jepangnya muda, pergerakan yang sia-sia. Jadi kalau punya istri muda nggak berubah lebih baik, ya sia-sia juga itu. Maksudnya Soalnya Yasir nambah. oh, Nggak apa-apa, yang penting bergerak menambah kebaikan, nggak masalah. Ya, tadi ringkas, rapi. Kalau rapi pasti resik. Nah, yang susah ini dirawat dan rajin. Kalau kita sakit ada perawat, itu ada yang selalu mengingatkan. Sebagai contoh, negara-negara Eropa kenapa dibilang lebih Islami daripada orang Indonesia di dalam hal di negara Islam ya, di negara Islam bukan orang Indonesia ya, dibanding negara Islam lainnya, karena di sana itu barang hilang itu pasti balik. Sebenarnya bukan agamanya yang bagus, bukan, karena mereka punya sistem, punya tata kelola, punya cara yang baik gitu loh. Yang tadi ringkas, rapi, resik, terus dirawat. Nah, ngerawat ini susah, karena ngerawat itu perlu diingatkan terus. Ibaratnya kalau kita sholat diingatkan dengan azan, ibaratnya minum obat kita dielingkan sama perawat, itu artinya rawat. Kalau udah rajin, di Jepang itu udah rajin, udah menjadi kebiasaan tanpa disuruh. Nah, ini yang susah, dirawat dan rajin. Jadi contoh lah, kalau Mas Murasin ke Jepang itu nggak berani pulang sama sembarangan.
Begitu Indonesia bisa berubah lagi itu. Nah itu artinya mereka lebih punya sistem yang itu kaizen tadi ya, berubah selalu lebih baik dan lebih baik walaupun kecil-kecil. Karena sekali lagi sifat yang tetap itu hanya dimiliki Tuhan, tapi sebuah metode, sebuah cara itu adalah kita yang membuat. Selama orientasinya adalah sebuah kepraktisan, kevalidan dan keefektifan secara dampak. Jadi bergerak itu juga bisa diartikan dalam arti ketika kita ngalamin jenuh, kita hijrah ke tempat lain. Itu juga ketika kita hijrah, kita pindah tempat. Saya dari Jogja ke Jakarta, karena saya merasa dulu saya ini nggak pinter. Kalau bersaing dengan orang Jogja yang para dokter profesor pasti saya tenggelam gitu. Wah, saya nekat hijrah ke Jakarta tuh dengan ilmu yang nanggung gitu. Dan mudah-mudahan di sini pergerakan ini mendapat sebuah nilai kebaikan tadi ya. Al-Harokah Barokah. Nah, ungkap ada satu istilah ini sangat populer sekali di dalam manajemen bisnis internasional. Dikatakan bahwa perubahan kadangkala tidak menjamin adanya sebuah perbaikan. Nah, kalau perubahan-perubahan sistem yang tidak tertata dengan baik itu bisa jadi tidak menjamin adanya perubahan. Tapi tidak pernah ada perbaikan tanpa adanya perubahan. Jadi kita sifatnya harus dinamis, harus menerima perubahan itu dengan baik dalam kondisi apapun. Karena dunia pasti berubah, cara sekolah berubah, cara mencari ilmu berubah, cara menghafal Al-Quran berubah. Makanya di pesan-pesan sering ada istilah gini, kegagalan proses pendidikan itu bukan karena kontennya, bukan karena isinya, tapi adalah cara menyampaikannya. Nah, cara menyampaikan sebuah pembelajaran sekarang itu caranya udah banyak banget. Ya, contoh cara menghafal Al-Quran sekarang udah ada tools tertentu, ada tintanya, ada pulpennya. Kalau lupa dia punya sendiri dan seterusnya. Itu juga merupakan alat bantu untuk metode menghafal Al-Quran. Isinya nggak pernah berubah, isi Al-Quran. Tapi cara menghafal Al-Quran terus berubah. Cara nyari rezeki juga terus berubah. Cara belajar terus berubah. Cara menghadapi kehidupan juga terus berubah. Dengan semakin kompleksnya, dengan semakin bertambah banyaknya manusia di bumi ini. Nah itu teman-teman, saya bukan menggurui. Ini saya belajar dari Ustaz Nur Yasin terkait Kaizen ya. 5S ya. Kalau bahasa Jepangnya ada Seiri, Saiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke. Tapi kalau bahasa Indonesianya ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena itu nanti layanan yang permodelan layanan yang sifatnya masif dan massal itu akan lebih mudah. Nah, setiap pergerakan selalu diingatkan adalah menambahkan nilai kebaikan. Makanya kita sering tahu juga ketika air tidak bergerak itu kira-kira bau nggak ya? Ikannya gimana itu kehidupannya? Tapi ketika air mengalir dia terus akan sehat ya. Sebagaimana pergerakan air, gerakan fisik kita harus olahraga. Kenapa kita harus bergerak? Nah, karena di Al-Mulk nomor 15, dialah yang menjadikan kamu di bumi mudah dijelajahi dari segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya dan kepadanya kamu hanya kembali. Ya memang kita diciptakan dari berbagai suku-suku berbangsa-bangsa. Kalau di Cina ada istilah begini, tapi nggak terlalu pas, tapi ya kita ambil pasnya di Islamnya. Orang Cina itu mengatakan begini, hidup ini itu dari selisih harga. Selisih harga kan pergerakannya. Harga A dan B beda. Nah, selisih harga tercipta dari mana? Kan gitu pertanyaannya. Tercipta dari pertama perbedaan jarak tempat. Nah, tempatnya di sini sama di sana itu beda.
Kedua, perbedaan waktu. Kenapa Singapura itu mencuri waktu lebih cepat 1 jam? Karena supaya kita menjadi follower marketernya dia. Padahal secara teori titiknya itu sama dengan Indonesia. Jadi kita di dalam trading itu kita ngikutin mereka. Karena lagi-lagi mereka punya prinsip rezeki adalah hidup itu dari selisih harga. Yang ketiga adalah selisih harga tercipta dari perbedaan pengetahuan. Otomatis orang yang tahu itu lebih bisa menciptakan selisih harga. Nah, kalau di Islam bukan sekedar selisih harga. Selisih harga iya, tapi di situ ada ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan dari setiap proses. Ada value chain, ada rantai yang bernilai dari semua prosesnya. Makin bernilai itu berarti makin menimbulkan bermanfaatkan. Makin tidak ada nilainya, kalau bahasa Jepangnya itu muda, pergerakan yang sia-sia, ya makin tidak berguna. Nah, ini sangat penting bagi kita orang-orang Indonesia, orang-orang Muslim Indonesia, supaya terus menggali, mencari cara untuk menjadi Indonesia yang adil, makmur, dan amanah. Karena sekali lagi mohon maaf, dalil itu penting. Tapi seandainya saya punya duit, saya kasih dalil, barang siapa yang mencuri uang ini akan dihukum, masih ada yang nyuri nggak kira-kira? Ada. Kalau dalam ilmu kaizen itu harus dibantu sebuah tool yang praktis, yang 1 kali 24 jam. Uangnya taruh di sini, kasih CCTV itu. Berbagai sudut yang bisa baca face recognition, bisa tahu ini namanya siapa, alamatnya jam berapa, database-nya bagus. Karena di YouTube kan sering ya, orang nyopet, ada CCTV dikembalikan lagi. Karena orang sekarang mungkin lebih takut sama CCTV di rumah Tuhan itu. Itulah sebagai yang saya katakan tadi, di sebagian negara-negara Eropa, negara Jepang, Jerman, dan seterusnya, dalam hal keamanahan, amanat barang yang tertinggal, mereka lebih hebat. Karena kembali, dan sekarang sudah mulai ada di Indonesia, ya sudah ada di kereta api. Nah, saya baca statusnya Mbak Opah, ya, istrinya Prof. Makin, ya, ketinggalan kacamata di kereta api di Jogja, naik kereta api dari Jakarta Jogja, ketinggalan, 2 hari kemudian diantarin ke rumah. Karena di sini ketahuan di bangku berapa, nomor berapa, siapa yang bersihin. Ya teorinya ya teori ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Karena itulah yang kita usahakan di dunia ini supaya menuju sebuah kepraktisan dalam hal amanah dari orang ke orang. Ya. Kalau dulu data itu di-key-in satu-satu, key-in itu di-input, lalu naik kelas menjadi analis, dianalisis. Sekarang nggak lagi big data, semua membaca Internet of Things, saling terkait. Jadi tidak lagi di-input-input, hari ini suhunya sekian, input. Kalau sekarang udah nggak, ada alat tertentu di rumah kita itu, misalnya kalau yang punya Xiaomi Home itu, suhunya sekian, saya matiin lampu dari jarak jauh dan seterusnya, itu bisa. Dan itu penting cara-cara seperti itu. Walaupun tetap ya cara-cara manual silaturahmi seperti ini nggak bisa pakai ilmu kepraktisan, memang harus datang gitu. Ini beda ya, ketika silaturahmi ini beda ya, karena memang kita bertebaran di bumi ini untuk saling bertemu. Mungkin dari saya itu sebagai obrol-obrol aja, mungkin saya nggak pakai dalil, nggak pakai ini, karena udah lupa saya. Banyak yang lupanya, makanya saya tadi dimarahin karena pakai topi dan memancing katanya. Terima kasih ya, mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang tepat, ada yang salah, saya mohon maaf sekali lagi. Saya yang Al-Fakir, masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi memang saya berusaha hijrah dari Kuncen ke Jakarta dengan prinsip-prinsip berpikir. Saya berusaha untuk selalu merubah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, karena sekali lagi
Perubahan kadangkala tidak menjamin adanya sebuah perbaikan, tapi tidak pernah ada perbaikan tanpa adanya perubahan. Jadi kita harus ramah terhadap perubahan lingkungan, perubahan kondisi sosial, perubahan lingkungan masyarakat, perubahan tempat kerja yang pindah dari A ke tempat B, kita harus menyelesaikan. Atau nanti ada perubahan nambah istri, kita harus pintar-pintar gitu. Jangan sampai pecah temberang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Agus Saiful Mujab, dan juga beliau aktif di bidang pendidikan. Jadi banyak sekali tadi ilmu yang bisa kita serap, bahwa ternyata kalau kita mau maju, dimulai ternyata dari diri sendiri. Yaitu tadi ada istilah-istilah yang baru mungkin buat teman-teman yang banyak disadur dari beberapa negara, ada dari Jerman, dari Jepang. Yang jelas mudah-mudahan dari acara silaturahmi seperti ini kita bisa bertemu sama-sama, bisa ngobrol sama-sama, bisa istilahnya Banyumasannya tokokan sama-sama dan menghasilkan satu ide yang untuk sukses bersama. Itu yang diharapkan adalah seperti itu. Walaupun sampai hari ini baru sebagian kecil hal tersebut yang bisa dicapai oleh kita bersama-sama. Jadi mudah-mudahan dari obrolan tadi, mungkin nanti hari ini waktu ngobrolnya lebih luas, bisa menghasilkan suatu ide, bisa dikerjakan sama-sama. Apalagi seperti saya yang mau pensiun, jadi bisa ikut lagi bersama-sama dengan teman-teman. Untuk acara selanjutnya, kita sebelum masuk sholat zuhur, kita mungkin nanti acara perwakilan dari teman-teman. Ada yang mau menyampaikan? Silakan ada yang mau menyampaikan. Karena jadwalnya di sini tercatat di saya ada Pak Ruswanto, tapi Pak Ruswanto sampai hari ini belum sampai di lokasi. Jadi mungkin bisa diisi dengan yang lain. Silakan. Angkatan yang paling senior, Mbak siapa? Mbak Sopi. Monggo yang mau Bu Sophia. Oke, kalau itu saya panggilkan aja nih Mbak Fariko yang ngurusin menyampaikan perkembangan pangkat kas. Tapi jadi saya ingat hari ini di Banyumas sana ada dari angkatan 90. Saya baru dikabarkan semalam itu ada teman kita Mbak Ella siapa Mas Amir? Ella Wahyuningsih, angkatan 90 dari Wonosobo. Beberapa hari yang lalu ya, kemarin bulan puasa ya, kayaknya dirawat di Sarjito, Jogja. Dengan sakitnya apa? Sakitnya Mas? Kanker apa? Ganas. Karena kanker ganas sudah Wilayahnya di wilayahnya apa? Angkat perut apa mana? Paha. Ya. Jadi ada teman kita yang sedang sakit. Baiknya ya sudah dirawat kemarin di bulan puasa. Infonya kanker ganas di daerah kaki atau di paha. Kita doakan bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan obatnya. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mendoakan dan diberkahi oleh Allah bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Terima kasih kepada para hadirin, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya atas doanya. Mudah-mudahan doa pada siang hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meringankan derita atau penyakit yang sedang dialami oleh Mbak Ella. Selanjutnya silakan Mbak Farikoh yang akan menginformasikan tentang perduitan Ibu Duit nih.
Baik, terima kasih Mas Nur Yasin selaku MC yang sudah memberikan waktunya. Mohon izin Pak Ustadz, mohon izin Pak Mbah Soleh sebagai tuan rumah. Izin saya menyampaikan mengenai laporan penerimaan uang kas Jabodetabek khususnya. Sebenarnya untuk iuran uang kas itu sudah saya buat laporannya, namun karena tadi buru-buru berangkatnya jadi ketinggalan. Nanti akan saya sampaikan melalui grup saja ya, berapa kira-kira uang yang masuk per Maret ini. Namun sekilas sampaikan bahwa uang kas yang masuk dari Januari sampai dengan Maret 2025 itu sebanyak 1.270. 1.270 ini memang benar-benar yang masuk dari Januari sampai dengan Maret. Sisanya adalah merupakan saldo dari per 31 Desember 2024. Totalnya itu kurang lebih sekitar 8 juta sekian. Kemarin di bulan April ini berkurang 500.000 untuk donasi suami dari saudari kita Mbak Rosnena. Jadi kurang lebihnya saldo di kas kita itu sekitar 7 juta sekian. Nah, untuk itu kepada teman-teman semuanya, karena memang pentingnya ya ketersediaan uang kas, memang itu adalah dana cadangan untuk membantu dari saudara-saudara kita yang mengalami musibah seperti sakit atau keluarga meninggal dan lain sebagainya. Dana kas ini memang kita peruntukkan hanya untuk sumbangan sosial. Artinya apabila ada acara-acara seperti ini, itu kita tidak mengambil dari dana kas. Dan juga bahwa dana kas itu kita keluarkan adalah untuk yang utamanya adalah kepada anggota ya, anggota alumni Jabodetabek khususnya yang terdaftar dan yang membayar iuran uang kas. Itu yang utama yang kita dahulukan. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan kepada saudara-saudara kita yang tidak masuk di dalam grup Jabodetabek namun mengalami musibah, kita juga berikan bantuan. Karena kan memang kita sifatnya adalah sosial dan diperuntukkan kepada seluruh saudara-saudari kita alumni MBI dimanapun berada di wilayah Jabodetabek. Apabila dari rekan-rekan kita ada informasi mengenai teman atau tetangga kita atau yang memang di luar dari grup kita belum masuk di dalam grup Jabodetabek, mohon kepada teman-teman mungkin untuk bisa memberikan informasi dan mengajak mereka untuk bisa bergabung. Hal ini penting karena dengan bertambahnya saudara tentunya bertambah rezeki dan bertambah pula pemasukan dari dana uang kas tersebut. Nah, ini saya juga mau mengklarifikasi pernyataan tadi Mas Nur Yasin yang menyampaikan bahwa untuk dana kas itu untuk acara. Jadi bukan itu ya, Mas Nur Yasin tadi agak keselepet kayaknya. Jadi untuk kedepannya acara-acara seperti ini di tempat Mbah Soleh sebagai contoh adalah mungkin ini adalah hal pertama kali dilakukan kolektifan dalam hal untuk keperluan konsumsi. Nah, mungkin kedepannya ini menjadi contoh yang baik. Kedepannya kita tidak akan membiarkan si tuan rumah itu terbebankan sendiri. Jadi kita ingin seikhlasnya mulai dari tahun ini di tempat Mbah Soleh. Nanti kedepannya kemarin saya sudah diskusi dengan Mbak Sofia, kemudian dengan Mas Nur Yasin selaku para pengurus. Nanti kita akan budayakan. Jadi tahun ini mulai dari Mbak Soleh nih kita budayakan untuk kolektifan, jadi meringankan tuan rumah ya dalam memberikan sambutan dan menyediakan semua sambutan kepada rekan-rekan sekalian. Nah, ini nanti kita akan budayakan ke depannya. Selain itu juga mungkin kita sampaikan di sini bahwa ketersediaan dari dana kas tersebut tidak serta-merta kita keluarkan semua. Maksimal adalah 500.000 untuk yang sakit dan 1 juta untuk yang meninggal. Apabila ada dari senior-senior kita yang tidak masuk di dalam grup namun mengalami musibah, nah kita juga berikan bantuan. Namun di luar itu kadang-kadang kita memberikan ada kolektifan dana di luar itu. Karena kan memang kesepakatan awal pada saat kita pertama kali melakukan pembentukan dana kas itu dikhususkan atau diprioritaskan kepada rekan-rekan atau teman-teman kita yang bergabung di dalam grup itu dan memberikan atau membayarkan iuran kasnya. Itu yang kita dahulukan dan kita utamakan.
mungkin di sini mumpung kita semua pada hadir, seandainya ada usulan-usulan ataupun perubahan-perubahan pengeluaran uang kas yang ingin disampaikan, monggo saja kita buka diskusi. Untuk itu kepada Pak Nur Yasin kami ya. Oh, halal bihalal. Oh, ya udah. Oke, jadi mungkin dari saya cukup laporan mengenai uang kasnya seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti akan saya sampaikan melalui grup. Begitu ya Pak Nur Yasin. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fariko informasinya. Selanjutnya mungkin nanti ada beberapa informasi atau ngobrol-ngobrol. Tapi untuk nextnya nanti untuk halal bihalal tahun depan. Halal bihalal tahun depan. Untuk tahun ini saya itu ditawari 2 tempat. Satu di Mbak Soleh, satu di Mas Agus. Mas Agus mana tadi? Daerah Parung. Jadi karena Mbak Soleh itu daftarnya dari tahun yang lalu, jadi apakah selanjutnya teman-teman setuju untuk di tempat tinggalnya Mas Agus tahun depan? Insya Allah setuju. Oke, hari ini juga Mas Agus nyampe di sini, artinya mendengar sendiri. Jadi urut kacang aja, atau siapa yang berkeinginan berkehendak monggo komunikasi, bisa ke Mbak Fariko, bisa ke saya atau di grup untuk next tempatnya. Jadi ya nanti acara tempat dan acara selanjutnya di informasi selanjutnya. Untuk acara pada hari ini halal bihalal kita mungkin cukup sekian acara intinya. Selanjutnya kita menjelang zuhur, sebelum zuhur kita boleh menghidangi atau makan siang dulu untuk sebelum sholat zuhur kita bersama. Mungkin dari saya terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan yang saya sampaikan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kita tetap sama-sama dikokohkan dalam bersilaturahmi dan kita bersama-sama dikelompokkan menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan mau duhur ya? Udah duhur belum sih? Wah. Apa? Foto, ntar dulu saya ngomong dulu. Dengerin semuanya. Ini gini, acara belum selesai. Nah, foto bersama itu nanti sudah saya siapin tempat di samping. Nanti tidak ada makan di sini. Nanti semuanya ke samping. Saya udah bikin pila. Nanti foto-foto makan di semuanya di samping. Yang kedua, ibu-ibu sholat itu di sana, di samping, ya. Itu ada apa? Ya, di sini juga boleh, maksudnya di sana ya kan? Kenapa? Oh, mana? Kebelakangnya ke sana, rumah saya ngadep wetan, ya. Nah, jadi mau makan sekarang apa sholat dulu? Sholat dulu berarti entar dulu. Ini makanan kecil kesukaan saya, jangan dihabisin ya. Bawa ke sana. Makannya nanti semuanya di sana, ya. Bawa ke sana. Di sana ada opor, ada lontong, ada nasi guling apa? Kebun guling ya? Kebun guling, apa aja pokoknya. Itu di samping. Ada alpukat rubuh. Nanti semuanya akan. Nah setelah itu ini habisin ke sini lagi. Pulangnya nanti ada apa? Ada oleh-oleh, jangan khawatir. Siapa yang biasa, ya kan? Nanti ada. Tapi jangan ada nitip. Nitip itu. Nah, alpukat yang pohonnya besar kata buka di Shopee jangan ditebang. Ada angin puting beliung rubuh. Sekarang jadi nggak ada ini aja rubuh ke sini. Jadi yang suka daging-daging sekarang sudah nggak ada alpukat yang gede. Ini juga buahnya gede, tapi baru berkembang. Tadi itu di belakang katanya Roro kesini jadi pohonnya malu rubuh aja deh gitu. Nih tanya Hirah mana Hirah? Hirah. Tuh tanya Hirah yang sudah manenin gambut ada alpukatnya, ya kan? Semuanya juga udah nih berbuah langganan.
Ya, semua pada kesini. Itu apa namanya alfabetnya. Nah ini anaknya udah gede, tahun depan. Kemudian gini, untuk acara halal bihalal tahun depan, karena gini ya, sekarang kita bisa ketemu, padahal tahun kemarin teman kita ada yang sudah mendahului kita. Saya hari ini bisa ini di rumah saya, bisa jadi tahun depan saya pulang duluan, sudah nggak ketemu saya, mati maksudnya, kan umur nggak tahu, ya kan? Kenapa? Dan ada kan ya setahun itu, jadi kita boleh berencana. Allah yang menentukan kan itu ya. Hari ini bisa berenjoy dengan saya, bisa jadi tahun depan saya meninggal duluan, ibu-ibu masih, bapak-bapak masih dikasih umur, kan bisa jadi begitu. Makanya pas maaf-maafan, karena kita tidak tahu kapan umur kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tahun depan masih bisa ketemu lagi, dikasih umur dan berkah. Insya Allah ya. Tadi kelihatannya sepakat tempat tahun depan di rumahnya Mas Agus Mujab apa Mujab Mas? Mujab ya, Mustajab. Beliau ternyata pakar di UT ya, di apa? Kaprek ya Mas ya, yang di Sawangan. Insya Allah sana. Ya, terus kemudian biasa. Dan saya udah bilang Mbak Baiko, nggak usah bantu saya kan gitu ya. Tapi ternyata di kolektif, katanya bandingan Mbak Soleh, ya terserah kan gitu. Malah bukan di shopping bawa macam-macam tadi. Ya jaya Allah. Di sini saya udah Mbak Sam, jangan bawa apa-apa, bawa doa aja. Malah tadi bawa makanan sebrak apa itu. Ya semuanya saya kembalikan ya. Itu amal soleh Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pulang dari sini jangan kecewa ya. Pokoknya kalau gak enak buah-buah enak gitu aja deh ya. Sekarang istirahat, mau foto bareng, foto bareng sekarang. Enggak, fotonya bisa di sini, boleh di sini dulu, ibu-ibu ya. Kalau mau ini dan sate ya.